Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu kita pada pembahasan kali ini, yaitu membahas TPS, pengetahuan kuantitatif, bagian fungsi dan garis. Jadi kita akan mulai di video pertama ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke contoh soalnya. Jadi di sini diketahui suatu fungsi fx mx plus n jika f 6 sama dengan 5 dan f minus 2 sama dengan minus 7, maka m kali x adalah, dari sini kita bisa substitusi x dengan 6 ya, maka hasilnya adalah 5. Jadi pernyataan yang pertama itu f6 sama dengan 5, maka kita bisa tuliskan bahwa 6m ditambah 6 ditambah n sama dengan 5. Jadi 6m ditambah n sama dengan 5. Nah, kemudian pernyataan yang kedua itu yang f minus 2 sama dengan minus 7. Nah, maka di sini adalah minus 2m ditambah n sama dengan minus 7. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa lakukan langkah eliminasi untuk mengetahui nilai m-nya ya. Nah, ini n-nya kita hilangkan dengan dikurangkan sehingga hasilnya ini adalah 8m sama dengan 12. Nah, kita bisa tahu m-nya adalah 12 per 8. 12 per 8 dibagi 4 itu akan sama dengan 3 per 2. Nah, kita tahu nilai n ini, kita bakal tahu nilai n dengan kita substitusi. Jadi 6m plus n sama dengan 5 nih. Nah, kita substitusi m-nya yaitu 3 per 2 ditambah n sama dengan 5. Nah, ini kita bisa coret ya, ketemu 9 plus n sama dengan 5. Ya, kita bisa coret ini bagi 2 1, dibagi 2 itu 3. Nah, seperti itu. Kemudian n-nya kita tahu n-nya itu minus 4. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah question adalah m kali n, maka m-nya itu 3 per 2 dikalikan dengan minus 4. Berapa teman-teman? Kita bisa coret ya. Ini bagi 2 1 dibagi 2 minus 2. Nah, maka kita bisa tahu hasilnya adalah minus 6. Jawabnya adalah yang D ya. Nah, kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini kita bisa mengingat lagi persamaan linear ya, yaitu rumusnya yang demikian, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1, di mana kita tahu bahwa x1 y1, x2 y2 kita bisa bebas memilihnya ya di antara yang ada di tabel ini. Tapi bebasnya itu kita harus sesuai ya, maksudnya harus konsisten bahwa x1 1, x2 3 misalnya, itu akan terus dipakai seperti itu. Jadi jangan sampai berubah-ubah, kita harus cermat ya. Nah, pada titik 1,5 ini berlaku x1, ini y1. Kemudian pada titik 3,13 ini x2 dan sebelahnya y2. Nah, kita bisa langsung substitusi nih ke persamaan. Ya, kita substitusi kebersamaan, jadi y min y1-nya itu 5, berarti y2-nya itu 13 minus 5, maka x min x1-nya itu adalah 1 dan x2-nya itu adalah 3, jadi 3 dikurang 1. Kita bisa sederhanakan ya, jadi y minus 5 per 8 sama dengan x minus 1 per 2. Nah, di sini nih kita bisa dikalikan silang ini, kalikan silang, maka yang ruas kiri 2y minus 10, yang ruas kanan 8x minus 8 dikalikan ya. Nah, kita tahu persamaannya ini akhirnya. Jadi persamaan, saya pindah ke sini ya. Oke, jadi persamaannya menjadi 2y sama dengan 8x plus 2. Kita bisa bagi 2 ini supaya bisa sederhana, menjadi y ya, dibagi 2 jadi 4x plus 1. Nah, ini persamaannya, kita cari jawabannya adalah yang C ya teman-teman. C betul? Ya, C. Oke, mungkin itu nomor 2. Kita bisa lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 di sini kita mengacu ke rumus y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, dari soal nomor 2 ini gradien itu disimbolkan dengan m. Nah, ini adalah gradien, di mana gradiennya pada soal itu adalah 2. Nah, kemudian titik koordinat itu 1 per 2, minus 2, ini adalah x1 dan ini adalah
Y1. Nah, sekarang kita bisa substitusi ke dalam persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X minus X1. Nah, Y min Y1-nya itu adalah minus 2, maka Y min min 2, M-nya adalah 2, X min X1-nya setengah. Seperti itu ya, jadi kita sederhanakan Y plus 2 sama dengan 2X minus 1 ya, sehingga Y sama dengan 2X minus 3. Nah, pertanyaan soal adalah manakah di antara titik berikut yang berada pada garis tersebut. Berada pada garis artinya ketika titik-titik koordinat ini disubstitusikan, maka hasilnya akan sesuai, akan sama. Kita ambil contoh untuk yang titik yang pertama yaitu 0,0. Nah, ini X, ini Y. Nah, ketika kita masukkan X atau Y, maka hasilnya harus sama dengan titik koordinat tersebut. Seperti itu. Itu baru dinyatakan bahwa titik tersebut melewati atau berada pada garis Y sama dengan 2X min 3. Sekarang kita coba substitusi X-nya ya. Jadi kita carikan yang Y-nya. Nah, jadi kita bisa tulis Y sama dengan 2 kali X-nya adalah 0, minus 3. Akhirnya Y-nya ketemu minus 3 kan. Nah, Y minus 3 ini beda dengan Y pada koordinat. Y pada koordinat itu 0. Nah, berarti ini tidak masuk, tidak berada pada garis Y sama dengan 2X min 3. Nah, untuk titik yang kedua itu 1,1. Sama. Ini X, ini Y. Kita substitusi yang X-nya misal. Jadi 2 kali 1 minus 3. Maka Y-nya kan sama dengan minus 1. Y-nya minus 1, tetapi di koordinat adalah 1. Maka beda. Berarti dia tidak berada di garis Y sama dengan 2X min 3 juga. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya. Untuk yang ketiga itu 2,2 ya. 2,2, maka ini X, ini Y. Nah, kita bisa substitusi Y-nya jadi 2 kali 2 minus 3. Ketemu Y-nya positif 1. Ternyata Y pada titik koordinat di soal itu adalah 2. Sehingga nomor 3 juga tidak melewati garis. Maka jawaban satu-satunya adalah yang nomor 4. Kita buktikan dulu nomor 4 apakah benar. Sama, ya, sesuai. Nomor 4 itu adalah 3,3. Ini X, ini Y. Nah, kita substitusi Y sama dengan 2 kali 3 minus 3. Nah, Y sama dengan 6 dikurangi dengan 3. 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, ternyata sama ya teman-teman. Jadi jawabannya hanya yang 4 saja. Jawabnya adalah yang B. Seperti itu untuk pembahasan kita mengenai soal fungsi dan garis pada video bagian yang pertama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.